Fisioterapis Plagi Center Ponorogo. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi di mana yang sering kita jumpai pada anak, yaitu kaki datar atau flat foot. Apa sih flat foot itu? Flat foot adalah suatu kondisi di mana arkus atau lengkungan pada telapak kaki tidak tampak sejak lahir dan tertimbun jaringan lemak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seorang anak mengalami flat foot atau tidak? Nah, cara sederhana ini bisa dilakukan di rumah untuk mengetahuinya. Yang pertama, masukkan telapak kaki anak ke dalam cat air. Kemudian, tapakkan telapak kaki anak di atas kertas. Lalu, lihatlah gambaran telapak kaki yang terbentuk. Derajat flat foot terbagi menjadi 3. Yang pertama, derajat 1, yaitu masih terdapat arkus walaupun hanya sedikit. Kemudian, derajat 2, tidak ada arkus sama sekali. Kemudian, derajat 3, yaitu kaki tidak terbentuk arkus dan terbentuk sudut yang tajam, yang arahnya keluar. Lalu, apa saja sih faktor penyebab terjadinya flat foot pada anak? Yang pertama, faktor usia. Anak-anak di bawah usia 5 tahun banyak mengalami flat foot karena bantalan lemak pada telapak kaki masih sangat tebal. Namun, kondisi ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua, jenis kelamin. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa flat foot banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga, kongenital atau faktor bawaan. Orang tua yang mengalami flat foot berpotensi menurunkannya kepada sang anak. Yang keempat, ruptur tendon. Ruptur tendon tibialis posterior disebabkan oleh overuse atau aktivitas yang berlebihan menyebabkan flat foot. Yang kelima, obesitas. Anak dengan status gizi overweight dapat menambah tekanan arkus secara terus-menerus saat berjalan, sehingga hal ini menyebabkan flat foot. Lalu, apa yang terjadi jika anak mengalami flat foot? Beberapa anak yang mengalami flat foot tidak menunjukkan gejala yang menjadi perhatian. Namun, di usia anak yang lebih dari 6 tahun dapat mempengaruhi pola jalan, kelelahan, nyeri, dan aktivitas berjalan. Serta, yang paling sering terjadi adalah permasalahan keseimbangan karena adanya kelemahan otot intrinsik pada kaki. Apa saja sih peran fisioterapi pada kasus flat foot ini? Yang pertama, pemeriksaan derajat flat foot dan kemampuan fungsional pada anak. Yang kedua, merencanakan program terapi yang bertujuan untuk membentuk postur kaki dan pola jalan yang baik, serta meningkatkan keseimbangan saat berjalan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada orang tua terkait dengan flat foot dan saran tentang alas kaki yang sesuai. Nah, setelah ini ada beberapa contoh latihan yang dapat dilakukan oleh anak dengan kondisi flat foot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot intrinsik kaki dan tungkai, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi derajat flat foot yang nantinya akan memperbaiki pola jalan dan keseimbangan anak saat berjalan. Nah, itu tadi penjelasan tentang flat foot pada anak. Jika ada yang kurang jelas, komen di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.